Suling Emas, Jilid 10 bagian 4. Suara air muncrat menyadarkan Quan Bi, dan ia pun lari mendekati telaga dengan hati berdebar-debar. Cepat ia menanggalkan pula pakaiannya dan melompat ke dalam air, berenang menghampiri Lucian yang tertawa-tawa dan bermain-main dengan air yang jernih di tengah telaga. Setelah dekat, Quan Bi menangkap lengan tangan Lucian sambil berkata, "Lu Cici, kau tidak marah kepadaku?" "Marah? Kenapa mesti marah?" kata Lucian tertawa dan memercikkan air. "Kau tidak marah mendengar aku mencintaimu? Hai Hik, kenapa marah? Kau baik sekali. Akan tetapi harus kau buktikan dulu cintamu," jawab Lucian manja, dan ia kelihatan cantik luar biasa di bawah sinar bulan. Benar-benar seperti seorang dewi dari langit yang turun dan mandi di telaga ini. "Oh, Lu Cici, aku mencintaimu, aku berani bersumpah, dan kau minta bukti? Ini buktinya." Quan Bi memeluk, merangkul dan mencium. Ini bukan bukti namanya. Belum apa-apa kau sudah mau enaknya saja." Lucian merenggutkan diri terlepas dari pelukan, lalu tertawa-tawa menggoda, membuat pemuda itu makin gemas, makin bergelora gairahnya. "Adikku yang tampan, sebelum itu kau harus membuktikan bahwa kau benar-benar mencintaku dan suka menolongku." "Pertolongan apakah? Katakanlah, kasihku, katakan. Biar dengan taruhan nyawa sekalipun, aku pasti akan memenuhi permintaanmu, membuktikan cinta kasihku kepadamu," kata Quan Bi dengan suara gemetar dan tubuh menggigil saking hebatnya gelombang nafsu membakarnya. "Yap Quan Bi, aku ingin sekali melihat kamar penyimpanan kitab di Xiao Lim Si, memilih sebuah kitab dan meminjamnya. Maukah kau menolongku?" Bukan main kagetnya hati Yap Quan Bi. Ini, agaknya sukar sekali Lu Cici. Bibir yang melebihi madu manisnya itu berjebi dan cuping hidung yang bangir itu bergerak-gerak mengejek. Dan kau bilang mencintaku? Berani bersumpah?" Lucian berenang ke pinggir telaga dan mendarat, duduk di atas rumput. Setelah wanita itu keluar dari dalam air, tubuh yang bentuknya ramping padat itu hanya tertutup pakaian dalam yang basah kuyup oleh air pula. Quan Bi seperti dicabut semangatnya. Sejenak ia menatap pemandangan luar biasa itu. Pandang matanya menelan lekuk lengkung tubuh yang demikian menantang, maka maboklah pemuda ini. Ia lupa segala, tidak peduli akan segala apa di dunia ini, yang teringat olehnya hanyalah wajah jelita dan tubuh menggairahkan. Setiap titik darahnya, setiap hembusan napasnya, seakan-akan berteriak-teriak dalam kerinduan membutuhkan si jelita. "Lu Cici, tunggu dulu," serunya sambil mengejar, berenang ke darat. Diam-diam Lucian tersenyum. Pemuda itu amat tampan, amat menyenangkan dan hatinya memang sudah tergerak. Tanpa adanya harapan melihat kitab pusaka Xiao Lim Pai sekalipun ia akan merasa senang bersahabat dengan Yap Quan Bi, si muda remaja yang tampan ini. "Apalagi kalau mendapatkan kitab, mengapa lagi? Kau tidak mau menolongku, berarti kau tidak suka kepadaku." Lucian pura-pura marah dan membuang muka dengan gerakan sedemikian rupa sehingga tubuhnya tampak dari samping dan makin menonjol keindahannya. Yap Quan Bi menelan ludah beberapa kali, matanya seperti lekat pada lekuk lengkung di depannya. "Lu Cici, aku tadi bukan bilang tidak mau menolong, hanya menyatakan sukar sekali." "Jadi kau mau menolongku?" Tiba-tiba Lucian membalik dan memegang lengan pemuda itu. Tentu saja begitu tubuhnya mendekat, dari rambut serta tubuhnya terpancar semerbak bau harum dan wangi yang khas. Menggigil tubuh Quan Bi dan hampir saja ia menitikkan air mata saking dikuasai haru, kasih dan nafsu. "Tentu, Lu Cici, biarpun hal itu merupakan perbuatan yang amat murtad. Kalau ketahuan, tentu akan dihukum mati oleh para suhu. Namun, demi cintaku kepadamu, Cici, biarlah akan kulakukan juga. Mati untukmu merupakan kebahagiaan bagiku," suaranya menggetar dan terharulah hati Lucian. Agaknya dalam soal cinta, pemuda yang lebih muda daripada dirinya ini tidaklah kalah oleh bekas suaminya, Kam Si Ek, dan bekas kekasihnya, Tan Hui. Saking terharunya, ia lalu merangkul leher pemuda itu dan memberi ciuman mesra dengan bibirnya. "Kau baik sekali, Yap Te, dan aku beruntung mendapatkan sahabat seperti engkau." Kemudian ia menjauhkan diri ketika melihat betapa pemuda itu terangsang oleh ciumannya dan hendak mendekapnya. "Nanti dulu, adikku, bersabarlah. Kau ceritakan, bagaimana kita akan dapat memasuki kamar kitab di Xiao Lim Si? Padahal di sana tentu terjaga kuat oleh tokoh-tokoh Xiao Lim Pai yang lihai." "Kau betul, Cici, akan tetapi, kebetulan sekali besok lusa diadakan sembahyang besar di Xiao Lim Si. Agaknya Tian memang akan menolong dan melindungi cinta kasih kita.
Dalam upacara sembahyang besar itu, semua murid Xiao Limsi berikut pimpinannya yang telah menjadi Wesio dan Nikou, melakukan upacara sembahyang beramai-ramai dan berbareng. Tidak ada seorang pun Wesio yang tidak ikut dalam upacara itu. Nah, pada saat itulah, selama upacara sembahyang dilakukan, semua tempat dalam lingkungan Xiao Limsi tidak terjaga. Adapun penjagaan hanya dilakukan oleh murid-murid bukan pendeta, itu pun yang dijaga hanya sekeliling tembok yang mengurung Xiao Limsi. Aku pun ikut menjadi penjaga pintu gerbang dan tembok bagian selatan. Kalau aku yang menjaga di sana, apakah sukarnya bagimu untuk masuk? Dan selagi para Wesio melakukan upacara sembahyang, kau dapat dengan leluasa memasuki kamar kitab, bukan? Girang sekali hati Lucian. Ah, bagus kalau begitu. Masih 2 hari lagi? Ah, masih banyak waktu bagi kita untuk... Lucian mengerling tajam. Untuk bersenang-senang bersama bukan? Yap, Quan Bi langsung menyambar kata-kata yang sengaja tidak diselesaikan Lucian. Lucian tersenyum. Ketika kau menawarkan kamarmu untukku, bukankah di sudut hatimu sudah ada maksud itu? Wajah yang tampan itu menjadi merah. Akan tetapi pemuda ini menggeleng kepala dan berkata dengan suara sungguh-sungguh, tidak, Lu Cici. Ketika itu aku hanya berniat menolong, karena memang sifat pendekar harus selalu dilaksanakan oleh para murid Xiao Limpai. Akan tetapi, entah mengapa, aku tergila-gila kepadamu, dan aku cinta kepadamu. Tak baik kalau kita kembali ke sana bersama, Lu Cici. Orang-orang tentu akan menaruh curiga. Disinilah tempat kita, bukankah enak dan nyaman sekali di sini? Yap, Quan Bi memeluknya lagi dan kali ini Lucian mendiamkannya saja. Tiba-tiba wanita ini bangkit berdiri dan menarik tangan Quan Bi. Bocah pelupa, bukankah kau hendak memperkenalkan aku kepada bibi gurumu Suniko? Yap, Quan Bi tertawa, agak kecewa karena tidak ada keinginan lain di dunia ini baginya kecuali berdua-dua dan bersenda gurau bermain cinta dengan Lucian, jauh dari urusan dan orang lain. Akan tetapi ia tidak berani menolak. Setelah mengenakan pakaian luar, mereka berdua bergandeng tangan dan berlari menuju ke kuil Quan Imbio. Sun Nikou atau Su Pek Hong adalah seorang Nikou yang ramah tamah wataknya. Ia menjadi ketua Quan Imbio yang kecil namun bersih dan rapi, hanya diurus oleh 7 orang Nikou. Ketika Sun Nikou menyambut kedatangan murid keponakannya, Lucian memandang dengan heran dan kagum. Nikou itu tidak cantik, wajahnya biasa saja dan tubuhnya terlalu kurus. Akan tetapi harus diakui bahwa melihat wajah dan tangannya, wanita ini tentu tidak akan lebih dari 30 tahun usianya. Padahal menurut penuturan Quan Bi, Nikou ini usianya sudah 50 tahun lebih. Benar-benar hebat sekali. Timbullah keinginan di hati Lucian untuk mendapatkan ilmu awet muda ini. Quan Bi, kaukah ini? Dari mana kau dan siapakah nona ini? Apakah kau tidak ikut membuat persiapan di Xiao Limsi? Yap, Quan Bi sudah memberi hormat, lalu menjawab, bibi guru, kedatangan Ticu, murid, adalah untuk mengantar Lu Lihiap, pendekar wanita Lu, ini, yang ingin berjumpa dan berkenalan dengan bibi. Ticu menanti kedatangan Sam Suheng dan Enjo Suheng, kakak seperguruan ketiga dan kelima, untuk bersama-sama merencanakan tugas jaga besok lusa. Ia lalu memperkenalkan Lucian dan menceritakan betapa Lucian memberi hajaran kepada para buaya darat di Kimpeng yang hendak mengganggu. Kiranya nona seorang pendekar yang lihai. Nikou itu mengangkat kedua tangan di depan dada. Lucian cepat-cepat membalas, menjura dan berkata, sudah lama mendengar nama besar Sutai dan setelah bertemu muka, ternyata membuat aku yang muda kagum dan heran luar biasa. Omitohut, Pini hanya seorang Nikou yang lemah, kepandaian apa sih yang patut dikagumi? Dahulu Pini terlalu malas berlatih silat sehingga dari ilmu silat Xiao Limpai yang maha hebat itu, tidak ada 1/100 bagian yang dapat Pini miliki. Berhasil melawan usia tua merupakan kepandaian yang paling hebat di dunia ini, yang akan menjadi kebanggaan kaum wanita, kata Lucian. Agaknya si bocah nakal Quan Bi ini yang membocorkan rahasia, ya? Nona apa sih artinya awet muda bagi seorang pendeta macam Pini? Pini memang mempelajari ilmu dan pengobatan untuk melawan usia tua, akan tetapi sekali-kali bukan menghendaki awet mudanya, melainkan menghendaki kesegarannya agar jangan terlalu mudah diganggu penyakit. Setelah bercakap-cakap sebentar, Lucian minta diri, lalu pergi bersama Yap Quan Bi. Kemanakah mereka pergi? Kembali ke rumah penginapan? Sama sekali tidak. 2 orang muda hamba nafsu ini menyerah bulat-bulat kepada nafsu mereka sendiri,
dan semalaman itu mereka bersenang-senang, bersenda gurau, dan bermabok-mabokan di buai nafsu, di dekat telaga dalam hutan. Yap Kuan Bi adalah seorang pemuda yang sama sekali belum ada pengalaman. Tentu saja dia benar-benar jatuh ketika bertemu seorang wanita seperti Lucian. Kuan Bi dimabok nafsunya sendiri yang baginya sama sekali bukan merupakan nafsu, melainkan berubah menjadi cinta kasih murni, cinta kasih yang tidak hanya terbatas pada darah daging, melainkan menjiwa. Cinta kasih suci murni, sama sekali ia tidak tahu bahwa ia menjadi permainan nafsu belaka, tidak tahu bahwa perbuatannya itu sudah termasuk perbuatan maksiat, perjinahan yang sama sekali tidak patut dilakukan oleh seorang yang menghargai tata susila dan kesopanan, lebih tidak patut dilakukan oleh seorang pendekar atau satria. Bagi Lucian, dia memang sudah tidak peduli lagi. Kalau ia menyukai seorang pria, siapapun juga dia, harus dia dapatkan. Bukan untuk dicinta selamanya, melainkan untuk menghibur hatinya, dan untuk kemudian dipermainkan atau dipatahkan cintanya. Lucian tidak percaya lagi kepada cinta kasih murni, ia hanya mau tunduk kepada cinta nafsu, hanya cinta untuk sementara waktu saja. Ia tidak mau lagi ditundukkan cinta, sebaliknya ialah yang akan mempermainkan cinta kasih orang. 2 hari kemudian, tepat seperti yang diceritakan oleh Kuan Bi kepada Lucian, di Xiaolimsi yang besar diadakan upacara sembahyangan. Para tamu yang datang dari segenap penjuru di sekitar wilayah itu terdiri dari bermacam golongan. Nama Xiao Limpai sudah amat terkenal sehingga banyak tokoh Kangou memerlukan datang pula. Sembahyangan itu diadakan untuk merayakan hari lahir ketua Xiao Limpai yang ke-100 tahun. Qian Hai Hosiang, ketua Xiao Limpai, kini sudah amat tua dan pikun, namun masih dihormat dan dicinta oleh semua anak muridnya. Memang jasanya amat besar ketika ia masih kuat. Berkat keuletannya dan disiplin keras yang ia jalankan di Xiaolimsi, maka partai persilatan ini menelurkan banyak murid-murid pandai dan pendekar-pendekar yang terkenal sebagai penumpas kejahatan. Nama Xiaolimpai makin harum, disegani kawan ditakuti lawan. Sekarang Qian Hai Hosiang sudah terlalu tua, sudah pikun, sehingga kerjanya hanya bersemedi saja. Sementara urusan Xiaolimpai diserahkan kepada muridnya yang paling dipercaya, yaitu murid pertama Cheng Han Wesio, dan murid kedua Cheng Hie Wesio. Cheng Han Wesio tepat memang menjadi calon ketua karena ia berwatak tekun, jujur, keras hati, berdisiplin, dan sebagai seorang Wesio, pendeta Buddha, ia sudah menjauhkan diri daripada urusan duniawi. Adapun Cheng Hie Wesio, yang usianya juga sudah 50 tahun lebih ini biarpun dalam hal disiplin sama dengan Cheng Han Wesio, namun sikapnya halus dan ramah tamah. Cheng Hie Wesio inilah yang terkenal sebagai Wesio pengawas para murid Xiaolimpai. Kalau ada seorang murid Xiaolimpai melakukan penyelewengan sehingga menodai nama baik Xiaolimpai, biarpun murid murtad itu berada di tempat sejauh 1000 lai, dia takkan dapat terbebas dari jangkauan tangan besi Cheng Hie Wesio yang pasti akan datang menangkapnya dan menghukumnya sesuai dengan peraturan perguruan Xiaolimpai. Para tamu disambut oleh Wesio-Wesio Xiaolimsi dan dipersilakan duduk di ruangan depan yang amat luas. Setelah terdengar bunyi genta yang keras dan nyaring, semua Wesio berkumpul di ruangan dalam untuk mulai upacara sembahyangan. Asap hio dan nyala lilin membuat suasana menjadi seram. Di barisan belakang para Wesio tampak pula murid-murid bukan Wesio yang terdiri dari laki-laki dan wanita, semua bersikap gagah bersemangat. Mereka ini adalah murid-murid Xiaolimpai bukan pendeta, baik yang masih belajar ilmu silat di kuil besar itu maupun yang sudah bekerja di luar, yang mempergunakan kesempatan itu untuk ikut memberi hormat dan selamat kepada sukong mereka serta ikut melakukan sembahyang. Hanya beberapa orang murid, kesemuanya murid-murid Qian Hai Hosiang, yang diwajibkan melakukan penjagaan dan perondaan di sekeliling tembok yang memagari Xiaolimsi. Seperti telah diceritakan oleh Yap Kuan Bi kepada Lucian, pemuda ini termasuk seorang di antara murid-murid yang ditugaskan menjaga. Dia murid termuda Qian Hai Hosiang, murid tersayang, biarpun usianya masih amat muda. Pada saat di ruangan depan kuil Xiaolimsi penuh tamu dan di ruangan tengah diadakan upacara sembahyangan, maka di bagian belakang bangunan kuil yang besar dan luas itu sunyi senyap, tak terdapat seorang manusia pun. Akan tetapi pada saat itu kesunyian bagian belakang kuil itu terganggu oleh berkelebatnya bayang-bayang orang yang gerakannya ringan bagaikan burung. Bayangan ini bukan lain adalah Lucian. Dengan mudah saja ia tadi muncul dari tembok bagian selatan. Setelah mendapat tanda aman dari Yap Kuan Bi yang berjaga di situ, Lucian lari melompati tembok selatan dan dengan ringan tubuhnya melayang turun ke pekarangan belakang,
terus menyelinap dan berindap-indap masuk melalui bangunan-bangunan kecil di sebelah belakang kuil Xiao Limsi. Ia menjadi kagum sekali. Baiknya malam tadi, di antara cumbu rayu, ia telah mendapat gambaran dan keterangan yang amat jelas tentang keadaan Xiao Limsi ini dari Quan Bi. Andai kata tidak mendapat keterangan yang jelas lebih dulu, kiranya akan sukar baginya untuk mencari tempat yang dimaksudkan, yaitu kamar kitab. Bukan main luasnya kuil ini, banyak bangunan-bangunan kecil yang sama bentuknya. Akan tetapi ia telah mendapat keterangan jelas, maka ia mulai menghitung dari kiri ke kanan. Bangunan yang ke-17 dari kiri, itulah kamar kitab. Dengan jantung berdebar Lucian mendorong daun pintu. Matanya menjadi silau dan kepalanya pening ketika ia lihat deretan kitab di atas rak buku. Bukan main banyaknya, kitab-kitab tebal dan sebagian sudah hampir lapuk. Bau di kamar itu amat tidak enak, bau kertas membusuk. Namun ia sudah mendapat keterangan pula di deretan mana letak kitab yang ia kehendaki, maka terus saja ia menghampiri rak dan memeriksa di rak paling atas di ujung kiri. Wajahnya berseri setelah membuka 2-3 buah kitab. Sebuah kitab yang amat kecil, hanya sebesar telapak tangannya, bersampul kuning. Inilah kitab yang ia kehendaki. Kitab pelajaran Im Yang Tiam Hoat, ilmu menotok jalan darah yang amat terkenal dari Xiao Limpai. Cepat ia membuka kancing bajunya sehingga tampak baju dalamnya yang berwarna merah muda. Kitab kecil itu ia masukkan di balik baju dalam, menyelinap di antara buah dadanya. Tempat aman, dikancingkannya lagi baju luarnya, dan dengan hati girang ia berlompatan menuju ke belakang. Matanya bersinar-sinar dan ia berjanji dalam hati akan menghadiahi Yap Quan Bi dengan cinta mesra sebagai upahnya. Bibirnya sudah bergerak hendak memberi tanda dengan suara mendesis seperti yang sudah mereka janjikan ketika ia melihat bayangan tubuh Yap Quan Bi di atas tembok. Akan tetapi tiba-tiba berubah wajahnya dan ia cepat menyelinap di balik sebuah arca penjaga taman. Orang yang berdiri di atas tembok itu sama sekali bukan Quan Bi kekasihnya, melainkan seorang laki-laki lain yang berdiri dengan pedang telanjang di tangan dan matanya menyapu ke arah dalam pekarangan. Dari luar tembok melayang naik seorang laki-laki lain yang usianya 30 tahun lebih. Dengan gerakan ringan ia berdiri di atas, di sebelah laki-laki pertama, lalu berkata perlahan, "Belum kelihatan." "Belum, akan tetapi dia tentu akan keluar melalui sini." "Mana Liok Sute?" "Dia menjaga di tembok timur." "Dan Yap Sute?" "Sudah dibawa menghadap ke depan." "Ah, siapa kira Yap Sute akan sampai hati berlaku khianat terhadap perguruan kita. Sayang sekali. Kasihan dia yang masih amat muda." Wajah dua orang laki-laki itu tampak muram dan berkali-kali menarik napas panjang. Dari balik arca itu, Lucian menjadi kaget setengah mati. Mendengar percakapan mereka, agaknya perbuatan Yap Quan Bi menyelundupkannya masuk telah diketahui dan kini Yap Quan Bi telah ditawan oleh saudaranya sendiri. Tentu saja Lucian tidak takut. Ia sudah ingin menerjang naik ke atas mempergunakan kekerasan melawan para penghadangnya. Akan tetapi ia segera teringat akan Yap Quan Bi. Pemuda itu dihadapkan di depan, tentu dihadapkan pada para wesio pimpinan. Tak mungkin ia mendiamkan saja. Ia harus menolong kekasihnya yang tertawan karena dia. Dengan pikiran ini, Lucian lalu menyelinap di antara bangunan-bangunan itu menuju ke sebelah dalam, menuju ke depan. Karena maklum bahwa ia berada di tempat berbahaya sekali, ia bersiap-siap dan waspada. Akan tetapi, di ruangan belakang kuil besar yang menjadi bangunan utama itu tetap sunyi sekali. Setelah ia mendekati ruangan tengah, barulah mulai terdengar suara berisik dari para wesio yang berdoa. Asap hio menyambutnya ketika Lucian memasuki lorong yang menghubungkan ruangan belakang dengan ruangan tengah yang menjadi tempat sembahyang. Dari dalam lorong sudah tampak punggung sebuah arca Buddha yang amat besar. Berdebar jantung Lucian. Betapapun tabahnya, ia merasa ngeri juga kalau memikirkan bahwa ia akan berhadapan dengan para tokoh Xiao Limpai yang merupakan tokoh-tokoh nomor 1 dalam dunia persilatan. Hampir saja ia kembali lagi dan nekat menerjang keluar melalui tembok belakang yang hanya terjaga oleh murid-murid Xiao Limpai yang bukan pendeta. Akan tetapi kalau mengingat akan nasib Yap Quan Bi, ia membatalkan niat ini dan melanjutkan langkahnya berindap-indap menuju ke depan. Ia terlindung dan tertutup oleh arca besar itu, tidak tampak oleh para wesio yang berlutut di depan arca dan berdoa beramai-ramai. Lucian mencabut pedangnya sambil bersembunyi, agak gelap. Lucian memegang pedang dan mengintai dengan hati-hati sekali. Tidak kurang dari 50 orang wesio berlutut dan berdoa.
Paling depan tampak seorang Wesio yang amat tua, dengan wajah tekun berlutut dan berdoa, matanya dipejamkan. Melihat usianya, Lucian dapat menduga bahwa kakek ini tentulah ketua Xiao Limpai, yaitu Qian Hai Hosiang. Di sebelah belakang kakek ini berlutut dua orang Wesio berusia 50 tahun lebih. Yang sebelah kanan berwajah keras dan berwibawa, dia menduga tentu Cheng Han Wesio. Sebelah kiri di belakang kakek itu tentulah Cheng Hie Wesio yang wajahnya halus tanpa kumis jenggot.